Pak, ini surat menteri-menteri mundur. Kamu dapat dari mana, Ril? Ini dari Pak Akbar Tanjung. Suparto baca. Kok begini ya? Katanya. Ya sudah, kalau gitu saya mundur saja. Disiapkan bagaimana berhentinya. Dan itu Pak Harto masuk ke dalam, nggak keluar-keluar lagi sampai pagi. Jadi saya malam itu harus mutar otak. Bagaimana caranya membuat skenario presiden berhenti. Itu dari kira-kira jam setengah 10 malam sampai pagi. Nah, situlah datang Pak Syafruddin Bahar, Pak Bambang Kesowo, Pak Sunarto Sudarno ke Jalan Cendana juga untuk menyiapkan sama-sama naskah pengunduran diri Pak Harto. Saya harus meneleponi banyak orang, termasuk meneleponi Ketua Mahkamah Agung almarhum Pak Sarwata, karena prosedur berhentinya presiden itu tidak menggunakan cara yang normal. Jadi saya harus mencarikan jalan keluar konstitusionalnya, bagaimana supaya berhenti. Makanya tadi seperti didengar Pak Harto mengatakan, saya menyatakan berhenti. Ya, bukan mengundurkan diri, bukan minta berhenti, bukan meletakkan jabatan. Itu saya menggunakan kata-kata menyatakan berhenti. Jadi itu statement sepihak. Karena presiden tidak menyatakan itu di hadapan MPR. Presiden kan dipilih oleh MPR. Dan ya banyak hal-hal yang kan sangat mencekam ya. Tapi saya melihat Pak Harto sangat tenang. Pagi-pagi menjelang keluar dari rumah itu masih sempat saya ngomong sama beliau, Pak, ini naskah pengunduran dirinya sudah diketik. Pak Harto bilang sama saya, Ril, kamu tulis itu kabinet saya nyatakan dimisioner. Gitu. Saya bilang, enggak Pak, kabinet tidak dimisioner. Ya, Bapak berhenti, kabinet dilanjutkan oleh Pak Habibie. Ya, tapi nanti kalau saya tidak bilang begitu, Habibie susah membubarkan kabinet. Tapi Undang-Undang Dasar nggak bilang begitu Pak. Ya sudah, kalau kamu nggak tulis, sini saya tulis sendiri. Jadi diambil pulpen di tangan saya, beliau tulis. Di belakangnya itu ada tulisan tangan Pak Harto mengatakan, saya nyatakan kabinet dimisioner. Ada tambahan beliau mengatakan, saya mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia selama saya memimpin bangsa dan negara kalau ada kekhilafan dan seterusnya. Itu tulisan tangan Pak Harto. Dan itu dibacakan semua? Ya, dibacakan. Pak Harto tenang gitu. Saya pun agak tertegun melihat Pak Harto keluar dari, menjelang keluar dari istana. Ya, saya dari rumah beliau, saya sudah lebih duluan jalan dan sampai di sana itu masih senyum-senyum, membacakan pidato dengan tenang. Jadi jauh sesudah peristiwa itu terjadi saya merenung ya. Andai kata Pak Harto itu sama seperti Husni Mubarak ya, atau seperti Muammar Gaddafi, atau seperti Bashir di Syria sekarang. Apa yang terjadi di negara ini itu nggak terbayangkan bagi saya. Ya. Karena itu saya ingat betul malam 20 Mei, Pak Amin Rais pada waktu itu akan membawa ribuan mahasiswa untuk demonstrasi 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional di Tugu Monas di depan istana. Pak Prabowo dengan saya itu jam 3 malam membujukin Pak Amin, Pak Amin jangan Pak Amin. Saya sampai mengatakan Pak Amin ya, Pak Harto ini ya masih punya kekuatan dan militer itu masih patuh kepada beliau. Kalau urusan Pak Harto mundur tuh biarlah kami yang ngurusi. Yakinlah Pak Harto tuh akan mundur ya. Tapi kalau Pak Amin paksa terus beliau tuh marah, terus memerintahkan supaya itu ditembak. Ini jadi Tiananmen Jakarta ini. Pak Amin tolong sabarlah gitu. Akhirnya Pak Amin tidak jadi. Ya, akhirnya tidak jadi demonstrasi besar-besaran itu dan ternyata memang tanggal 21 Mei itu Pak Harto mundur dengan tenang. Jadi jauh lebih berjiwa besar dibandingkan dengan Husni Mubarak, dengan Gaddafi, dengan Bashir di Suriah sekarang. Kita lihatlah, Suriah sudah hancur, rakyatnya udah tinggal tulang-tulang, kesian semua. Tapi Pak Harto ya bagaimanapun ya dengan segala kekurangan yang ada pada beliau, ya Pak Harto itu tetap berjiwa besar dan mundur dengan cara yang lebih bijak. Baik. Pertama masuk kelihatan gimana nih? Masih culun.